Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana ya. Di video kemarin ada yang komen yang kemudian minta solusi katanya atas permasalahan dia yang mungkin teman-teman sedang mengalami. Buat yang laki-laki, mungkin teman-teman lagi pengen banget nikah sama seseorang nih, buat yang laki-laki ya. Buat yang laki-laki, mungkin teman-teman lagi pengen banget nikah sama seseorang, takut dia kemudian diambil atau dilamar sama orang lain, maka kemudian si lelaki ini, Anda nih sebagai lelaki kemudian merasa harus kemudian menandai dengan cara menjanjikan sesuatu, membuktikan bahwa Anda serius, pengen membuktikan bahwa Anda serius, bahwa Anda berniat, baru niat serius, tapi kemudian tidak membuktikan apa-apa. Masih simak video ini. Terus juga buat perempuan-perempuan yang mungkin nanti mirip sama kisah si teteh ini ya, sahabat kita ini yang kemudian komen di video aku sebelumnya, yang kemudian percaya sama kata-kata orang, sama kata-kata lelaki yang bilang dia mau serius, tapi sampai sejauh ini tidak pernah membuktikan apa-apa keseriusannya, sehingga sulit buat kita nih para perempuan, buat teman-teman yang terutama perempuan, sulit kemudian untuk mengakhiri hubungannya. Dan setiap kali mau mengakhiri sulit ya, karena kata-katanya begitu manis, mau minta kita buat sabar. Juga penting untuk nyimak video ini. Video ini untuk ngasih tahu seberapa serius dan bagaimana kemudian mengukur keseriusan. Buat laki-laki, bagaimana seharusnya membuktikan keseriusan. Buat perempuan, bagaimana kalaupun kemudian ingin mengukur bahwa lelaki ini memang serius atau enggak gitu ya. Sebenarnya video yang seperti ini udah aku buat 4 tahun yang lalu ya, saat aku masih gondrong rambutnya. Mungkin aku akan masukkan di linknya di deskripsi ya kalau pengen nonton yang waktu itu. Tapi ini mau bahas kurang lebih hal yang ditanyakan dulu. Aku mau cerita dulu ya pertanyaannya ya. Mungkin teman-teman nggak tahu nih. Jadi pertanyaannya kayak gini, Kang mohon solusi. Kalau sudah bertemu lewat pencarian tapi belum menikah ya, artinya jalurnya jalur pencarian nih, nyari-nyari jodoh. Ih, kamu lagi nyari jodoh ya? Ih, sama aku ya. Mudah-mudahan kita cocok. Gimana. Bagaimana ya mengungkapkan dan meyakinkan kepada pasangan tersebut nih, si calon pasangan tersebut, untuk bisa mengakhiri dan saling bertumbuh masing-masing dulu. Calon pernah bilang mau serius tapi belum ada pembuktian gitu ya. Sebelumnya udah pernah bilang untuk mengakhiri tapi calon gak mau. Saya khawatir karena hati masih tetap ragu, sebijak apapun calon itu menjelaskan. Karena buat perempuan, nah ini aku ngomongnya buat laki-laki dulu. Dear laki-laki yang nonton ini, perempuan itu butuh pembuktian, bukan penjelasan gitu ya. Kalaupun mau menjelaskan, nah ini nih, kalaupun mau menjanjikan dan menjelaskan, tolong penjelasannya berbasis bukti. Aku ulangi lagi ya. Setiap manusia itu butuh pembuktian sebetulnya, bukan cuma perempuan ataupun laki-laki ya. Tapi yang dibutuhkan oleh perempuan itu kan kepastian, mau ngelamar apa enggak. Jadi kalau mau ditanya, ciri dari seorang lelaki itu serius apa enggak adalah dari melamar, datang melamar dan menentukan kemudian tanggal. Secepatnya dari mengemukakan niat. Katakan lagi nih, aku datang ke seorang perempuan, lalu kemudian gini, aku serius duhai ayah dari Ananda A, kemudian karena serius aku akan segera melamar dalam jangka waktu, ini udah melamar nih, aku akan kemudian ingin melangsungkan pernikahan dengan putri bapak dalam jangka waktu berapa bulan, kan kayak gitu. Jadi itu poin pentingnya. Nah, terus kalaupun ternyata belum bisa membuktikan pada saat ngomong kayak gitu, terus bilang kayak gini, jelasin apa aktivitas-aktivitas yang sudah dikerjakan, apa kemudian potensi-potensi pemasukan yang mungkin hadir dari apa yang udah dikerjakan. Nah, dengan portofolio itu rekam jejak, dengan rekam jejak aktivitas itu, bagaimana Bapak kemudian menilai itu ya. Itu bukan teori ya. Teorinya seperti itu, bukan hanya teori maksud aku, tapi juga aku praktekkan. Jadi ketika aku kemudian melamar, itu kemudian aku bilang bahwa aku sekarang gak punya apa-apa, tapi aku jelasin,
aktivitas harianku adalah melakukan A, melakukan B, melakukan C. Jika ini terus diulang-ulang, direplikasi, dan kemudian ditambah inovasi ini, insya Allah aku berpotensi untuk dapat ini nih. Posisi anak bapak dan anak ibu di situ adalah untuk melakukan ini. Dan kalau kita menikah, nanti efeknya terhadap aktivitasnya itu akan berkali-kali lipat. Yang tadinya potensi bisa jadi aktualisasi. Nah, aku ajukan penjelasan itu bukan ke si calonnya, tapi ke orang tua si calonnya. Makanya sampai saat ini sampai detik ini, mertua aku, terutama yang ibu perempuan itu, sering mengulang-ulang atau ngungkit-ngungkit zaman waktu ngelamar. Bisa-bisanya ya mama nerima kamu waktu itu ya, terpesona sama ini gitu. Bukan berarti menyesali, tapi ingin ngasih tahu bahwa dulu ada momen itu loh. Momen aku datang belum punya apa-apa dan lain-lain. Aku tuh maharnya 10 gram emas batang sama 5 gram itu dalam bentuk perhiasan ya, ada cincin 2 ya, 2,5 gram. Dan gak punya uang. Aku bilang aku serius mau menikahi, kira-kira bulan waktu itu datang di bulan Juli apa bulan Agustus. Niat menikahinya adalah bulan November. Cuman punya emas 10 gram sama 5 gram mungkin nanti dalam bentuk perhiasan, nanti silahkan beli cincinnya kan gitu ya. Nah terus aku gak punya uang, tapi aku jelasin, tapi ya sekarang aktivitas aku ini, aktivitas yang melakukan ini, visi misi aku adalah ini, posisi nanti si calon istri anak bapak ibu adalah sebagai ini dalam rumah tangga, dan aku akan membimbing ngedevelop beliau tuh dalam bidang ini, dan aku punya rekam jejak untuk membimbing orang, kasih tahu organisasi aku sebelumnya apa, aku ketua himpunan, ketua BEM ya, dan lain. Aku jelasin portofolionya sehingga aku memberikan bukti sebagai alasan, sebagai argumen. Ya, jadi bukan ngasih tahu janji-janji yang dalam bentuk impian. Nah, buat para lelaki yang kemudian belum bisa menjelaskan atau berargumen pakai portofolio, artinya Anda belum siap. Maka tugas Anda adalah jangan pernah mendekati perempuan manapun, jangan pernah mendekati orang tua manapun, fokus untuk pertumbuhan diri. Gitu. Ya, camkan itu baik-baik para lelaki dan para perempuan. Nah, ini buat para perempuan sekarang. Tiap kali mau melihat satu bukti, nah dilihat sisi itu. Beranikah dia kemudian untuk mendatangi orang tuaku untuk mengajukan, menanyakan, lalu menunjukkan keseriusan dengan apa? Dengan datang dan menyatakan kepada orang tua gitu. Lalu nanti diskusi sama orang tua terkait itu. Jadi buat sahabat kita ini yang nanya dan juga buat teman-teman para perempuan, tidak ada interaksi langsung yang dilakukan karena teman-teman akan terus digoda, dirayu, dan teman-teman akan mau nggak mau harus menerima rayuan. Karena berasanya gini, kalau teman-teman tidak menerima rayuannya, teman-teman diri itu namanya learn helplessness ya. Teman-teman akan merasa jadi orang yang jahat kalau menolak rayuan dan godaan itu. Makanya kalau interaksi langsung aja udah salah sebetulnya yang perempuan. Jadi tugas perempuan adalah menjaga dirinya, membatasi interaksinya, serahkan pada orang tua, dan tiap kali ada argumen-argumen alasan, dengarnya dari orang tua supaya bisa jernih dan enak ketika mau mengakhiri hubungannya. Tinggal bilang sama orang tua. Ketika lelaki itu datang lagi, gimana beb, gimana sayangku, gimana calon pasanganku, oh keputusannya aku udah bilang kok ke orang tua aku, tinggal gitu. Jadi nggak ada ngerasa bersalah, nggak ada learn helplessness, sehingga tidak ada kesulitan kemudian untuk mengakhiri sesuatu yang tidak pernah memang dimulai gitu ya teman-teman. Jadi tips menakar keseriusan calon pasangan itu seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini membantu. Kalau ada yang mau ditanyakan di komentar silahkan di bawah. Kalau mau konseling, konsultasi ke aku terutama atau ke psikolog konselor, ke Sintesa Wellness aja. Kalau udah terlanjur menikah lalu sulit menemukan kecocokan, jangan lupa ikut revamp value pernikahan, revamp value keluarga di tanggal 15 Februari nanti. Atau kalau sulit untuk mengenal diri dan gak punya keberanian, ikut mendingan kelas Writing for Wellbeing ya. Gitu aja. Sampai jumpa di video Zain Permana selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.